Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Syafi'i madhaban al-qadiri tariqatan wa sulukan al-jawi mantiqan wa baladan al-makki wafatan wal barza, dan yang selanjutnya yang harus kita yakini, kita ketahui di antara sam'iyat yang disampaikan oleh baginda Nabi, wal barzah, dan alam barzah. Di dalam Al-Quran kata al-barzah itu disebut 3 kali. Yang pertama yang sering kita baca di dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzahun la yabghiyan. Lalu kemudian yang kedua surat Al-Furqan, wa huwa alladhi marajal bahrain hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan. Yang ketiga surah Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Jadi barzah itu kalau di dalam tafsir Jalalain hajizun yasudduhum anir rujuk. Barzah itu alam yang memisah antara alam dunia ke alam akhirat. Jadi untuk bisa sampai ke alam akhirat itu harus melalui alam yang menghubungkan antara dunia dan akhirat. Alam yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat itulah yang disebut barzah. Wa huwa adapun barzah ma bainad dunia ialah di antara alam dunia wal akhirati dan alam akhirat. Min waktil mauti dari waktu kematian ilal ba'thi sampai hari kebangkitan. Faman, maka adapun barang siapa man orang mata ialah mati siapa man. Faqad dakhala, maka berarti sungguh telah masuk siapa man fil barzahi ke alam barzah. Ke alam barzah. Jadi orang kalau sudah masuk ke alam barzah tak bisa kembali lagi ke dunia. Maka dari ini tidak ada yang namanya hantu itu. Coba-coba nih. Pak beda jaring pun beda alam barzah. Abelia boleh katanya. Tidak ada. Maka kita jangan mudah dibodohi dengan apa yang dilihat di TikTok, di Facebook, ada kadang-kadang video-video di Facebook kan di atas lebat sekejap. Itu di India. Konten-konten kreator India banyak kebaikan disaja aja. Jadi orang kalau sudah mati ada di alam barzah. Tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kecuali
wali-wali tertentu yang diberi karomah oleh Allah. Misalnya Imam Thabit Al-Bunani, dari kuburnya keluar suara Al-Quran, beliau membaca Al-Quran di kuburnya. Nikah karomah. Orang-orang tertentu, bukan semua orang. Faman mata faqad dakhala fil barzah. Afadahu, memberikan penjelasan kepada penjelasan di atas siapa? Imam Ar-Romli. Jadi kalau disebut Imam Ar-Romli, beliau punya kitab Nihayatul Muhtaj. Imam Ibnu Hajar Munil Muhtaj. Ada seorang santri bermimpi Imam Romli. Kebetulan santri itu fanatik Ibnu Hajar. Fanatik Munil Muhtaj. Jadi ada santri mendalami Munil Muhtaj. Siang malam saya buka Munil Muhtaj. Tak ngaji kitab lain. Lalu bermimpi Imam Romli. Napa cepon Imam Romli? Ya walad, wahai santri, alaika bin nihaya, dalami juga Nihayatul Mujtad, kitab karanganku. Aku akan doakan engkau, semoga engkau difutuh. Maka kalau kunna maca Nihayatul Mujtad sampai difutuh menjadi orang alim. Jadi rivalitas ternyata sampai ke alam barzah, sampai ke alam kubur. Rivalitas antara Ibnu Hajar dan Imam Romli sampai ke mimpi. Tapi nikah rivalitas yang sehat. Wahada ma'tufun ala sirati. Wahada, adapun ini wal barzah ialah diatofkan kepada ala sirat yang sebelumnya. Thumma, kemudian bayana, menjelaskan siapa musannif dalika kepada itu wal barzah biqaulihi, dengan ucapannya musannif, yaitu As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Min su'alil malakaini, dan dari pertanyaannya dua malaikat, Mungkarin Sayyidina Mungkar, wa Nakirin Sayyidina Nakir. Wahuma, adapun Mungkar Nakir, wahuma, adapun keduanya Mungkar Nakir, muhibani, ialah dua malaikat yang muhibani, menakutkan, mengerikan. Hailani, hailani, yang membuat hilang pikiran, yang menyebabkan hilang pikiran, yakni membuat pingsan. Tapi menakutkan Mungkar Nakir, mengerikan, orang ngabes nih kayak gini, langsung hilang pikiran, yakni pingsan. Allah, semoga selamat dari fitnahnya Mungkar bin Nakir. Allah, sedih. Makan, aduh, ya Allah, cek kakak benin mainan odi ini, cek kakak beja kerjaan odi, cek perak mikir saya neng senengan, mikirlah bagaimana nanti kita bertemu dengan Mungkar Nakir di alam barzah. Allah, muhibani, hailani, maitunya
Purpuan bangajian. Purpuan tunya. Kiai pada kiai salang ini. Allah, naudzubillahi min dzalik. Ustad pada ustad. Pesantren, rebuan santri. Tak ingat lah. Akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Kita akan bertemu dengan makhluk mungkar nakir yang menakutkan. Yang ngeri. Orang kena bespai semaput. Yuk idani. Akan apa ini? Matojo sana. Akan membuat yuk idani. Bekal matojo. Akan membuat terduduk. Siapa keduanya? Al-abda. Kepada seorang hamba. Fi qabrihi di kuburannya. Abd. Allah. Sawiyan. Hale orang yang sempurna bentuk tubuhnya. Jadi nanti ketika mungkar nakir mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang, orang yang ditanyakan mungkar nakir, nikah tubuhnya kembali asal. Seperti ketika hidup di dunia. Zaruhin memiliki roh. Wajasaden dan jasad tubuh yang utuh. Fayas ala nahu. Maka bertanya siapa keduanya mungkar nakir. Kepada abad anit tauhid man rabbuka. Ini kan. Lemun perai tanya aki man rabbuka bayi oni. Nak kana teka oning. Ulama berkata, bisanya menjawab pertanyaan mungkar nakir itu tergantung amal yang dilakukan ketika masih hidup di dunia. Jadi bedoreng mate ebri tolesan. Ebri tolesan deki ben mun ditanya aki mungkar nakir becayir ya. Poreng bahlul liga. Orang bahlul. Tetapi orang bilang pun masuk ke dalam kopur tak bisa macam pun. Tak usah ya deki ebri deki anu ya. Panukui HP. Deki mun ekeremi mungkar nakir. Benar tanya kan kok. Wiang kok lah. Aduh wiang. Tak berlaku alam-alam bersambon. Nah ini kan lah. Tetapi bisa nak jawab. Benar mencak kecahan terpenteran. Tergantung amal yang dilakukan ketika masih hidup di dunia. Fayas alanahu. Fayas alanahu. Fayas ala sa'ala. Yas'alani. Fayas alani. Maka bertanya siapa keduanya mungkar nakir. Kepada abad anit tauhid yang pertama. Marrobuka. Warisalah. Kenabian Nabi Muhammad. Wa man nabiyuka. Wa yakulani. Dan berkata siapa keduanya mungkar nakir. Lahu kepada abad. Yakni bertanya. Man rabbuka. Wa madinuka apa agamamu. Wa ma nabiyuka nabimu. Wahuma adapun keduanya mungkar dan nakir. Fatanal qabri ialah yang membawa fitnah yakni ujian di dalam kubur. Wasu'aluhuma adapun pertanyaan keduanya mungkar dan nakir. Awalu fitnatin ialah ujian pertama. Ba'dal mauti setelah kematian. Afada memberikan penjelasan
kepada ucapan di atas, keterangan di atas, Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali. Wa adzabil qabri wa naimihi. Dan sam'iyat yang selanjutnya adalah azab kubur dan nikmat kubur. Mudah-mudahan barokahnya mengaji Bahjatul Wasail ini, Allah menyelamatkan kita dari azab kubur dan menganugerahi kita Naimul Qabri. Al-Fatihah. Wa adzabil qabri wa naimihi alal jismi, atas tubuh, warruhi dan ruh, kama sebagaimana yasha'u menghendaki Allah Ta'ala, halimah nur Allah. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya itu azab kubur dan nikmat kubur, hakun, hak, ongkuan, cek sampai tak percaya. Wa hikmatun wa adlun wallahu a'lam. Al-Fatihah.